Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 49 Pesona Pria Matang. Itu adalah perlakuan yang biasa teman tunjukkan menurut ayah. Bicaralah dengan suami kamu dan jelaskan bagaimana perasaan kamu untuknya. Ucap mama yang merasa tidak boleh juga terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Ya ayah cintanya sama Dedi Zain aja mah gak ada pria lain termaksud boy. Dia hanya teman ayah, jawab ayah lagi. Itu yang harus kamu jelaskan pada Zain agar dia tidak merasa kamu duakan, ucap mama mengelus kepala ayah dengan sayang. Ngerti, iya ma, ucap ayah. Sore hari Zain sudah pulang ke rumahnya bersama ayah setelah menyelesaikan semua masalah bersama orang tua mereka. Serta juga media massa yang sempat merekam kejadian itu walaupun hanya beberapa potongan video singkat. Sayang Dedi mandi dulu ya, ucap Zain yang sedang melepas dasinya pada ayah yang duduk di tepi ranjang dengan wajah bingung itu. Ayah benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Yang dia ingat adalah begitu terbangun tangannya sakit dan perih. Tapi detik berikutnya yang ayah lihat adalah Zain yang tengah berdebat dengan Boy saling tarik ayah yang berada dalam gendongan mereka. Iya, jawab ayah duduk diam menatap jari kakinya yang berada di atas karpet di bawah ranjang. Dedi, ucap ayah langsung mendongak begitu melihat Zain yang kembali berdiri di hadapannya hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangnya. Ikut Dedi aja, ucap Zain mengangkat ayah. Dia masih kepikiran dan takut kejadian tadi terulang lagi. Dedi sebenarnya apa yang terjadi tadi? Tanya ayah begitu Zain mendudukannya di atas meja wastafel. Tidak terjadi apa. Udah jangan dipikirkan lagi ya, ucap Zain dengan wajah tenangnya mengambil sikat gigi lalu mengolesi dengan odol. Tapi, sayang garukan punggung Dedi. Gatal, kata Zain langsung memunggungi ayah dengan gerak tidak nyamannya. Mana yang gatal? Tanya ayah menggaruk dengan pelan punggung Zain. Ini sayang, makin ayah garuk makin Zain mengeluh. Sekarang gatalnya pindah ke leher, ucap Zain berbalik menghadap ayah memperlihatkan lehernya. Mana sih yang gatal? Nggak ada yang merah pun, ucap ayah juga bingung entah apa yang menyebabkan Zain merasa gatal. Iyalah nggak merah kan udah lama kamu nggak gigit, ucap Zain tersenyum lebar mengecupi berkali-kali pipi ayah. Apa sih Dedi gatel ingin digaruk atau lagi kumat? Ketus ayah menamparkan lengan Zain saat tampang mesum pria itu keluar.
Pengen digigit? Ayo cepatlah, ucap Zain menyodorkan lehernya pada yang duduk di atas meja wastafel itu. Enggak, Ayah nggak mau gigit Dedi lagi, ucap Ayah melingkarkan kedua tangannya ke pinggang Zain yang berdiri di hadapannya. Kenapa? Apa kamu sudah tidak selera melihat Dedi lagi? Suara kecil Zain. Hahaha, nggak selera apa sih Dedi? Tawa meledak. Ayah memeluk Zain yang berkata hal aneh tapi lucu. Ya terus kenapa nggak mau gigit? Ucap Zain lagi menatap Ayah sayu. Karena Ayah mencintai Dedi, jadi nggak mau lihat Dedi sakit dan tidak akan pernah menyakiti Dedi. Ucap Ayah penuh cinta, isyarat tentang begitu besarnya cinta Ayah untuk Zain. Sayang, meleleh Zain memeluk Ayah semakin erat dan menyadarkan dagunya di bahu Ayah. Kamu jangan deket sama Boy lagi ya, ucap Zain yang menyatakan langsung apa yang menjadi ketakutannya. Dedi dia hanya teman Ayah tidak le, ucapan Ayah langsung terputus saat Zain menciumnya. Apapun itu pokoknya jangan temanan sama dia lagi, ucap Zain menggeleng melarang keras. Namun juga beralaskan cemburu yang dapat terlihat dari matanya. Ayah nggak ada perasaan apa kok sama Boy, Ayah cintanya sama Dedi aja, ucap Ayah meyakinkan Zain. Sur, Ayah nggak pernah selingkuh Dedi, Ayah cuma kuliah aja kok, ucap Ayah meyakinkan Zain lagi. Karena merasa suaminya sedang meragukan kesetiaannya mengingat sudah cukup lama mereka LDR. Percaya sama Ayah Dedi, ucap Ayah mengelus punggung Zain yang masih memeluknya. Iya Dedi percaya, jawab Zain yang masih bersandar manja dalam pelukan Ayah. Dedi, apa yang terjadi di kantor tadi? Tanya Ayah yang masih penasaran. Tidak ada, jawab Zain. Dedi bohong kalau nggak terjadi apa, nggak mungkin media sampai meliput tadi. Ucap Ayah, dia bukan lagi bocil polos yang bisa Zain tipu. Tapi sayangnya tadi sebelum Ayah tahu beritanya, tim hacker perusahaan Zain sudah lebih dulu menghapus semua informasi. Bahkan menutup akses sehingga tidak ada informasi yang tersisa. Jadi kamu meragukan apa yang Dedi bilang? Tanya Zain. Ia percaya kalau semua baik aja, tapi Ayah penasaran sama kejadian tadi, ucap Ayah melonggarkan pelukannya. Tapi Zain tidak mau malah semakin membenamkan wajahnya ke ceruk leher Ayah. Apa yang kamu ingat? Tanya Zain lagi. Pas Ayah duduk tadi Ayah menghirup aroma harum yang unik, tapi setelah itu Ayah malah tidak sadarkan diri. Ucap Ayah dengan jujur, itulah yang membuat dia tidak tahu apa. Jadi Ayah nggak tahu apa, sambung Ayah lagi berharap Zain mau bercerita. Bagus kalau kamu tidak tahu apa, ucap Zain yang jauh merasa lebih lega karena Ayah tidak tahu apa.
Terus Dedi ngapain sama Boy kok kayak saling tarik ayah gitu? Tanya ayah lagi yang ingat saat dia terbangun karena merasa sakit. Sayang udah berhenti bahas Boy. Dedi nggak suka, ucap Zain melepas handuknya lalu menyalakan shower dan berdiri di bawah air dingin yang terus membasahi tubuhnya. Ayah yang masih duduk di atas meja wastafel itu menatap Zain yang tengah mandi dengan mata menyipit. Apalagi saat pria menyabun tubuhnya, pesona pria matang itu semakin keluar saja. Menatap suami sendiri aja masih begitu. Senyum geli Zain yang sudah selesai mandi menoel pipi ayah yang masih menatap Zain malu-malu. Ya gimana lagi Dedi ganteng, jawab ayah dengan jujurnya. Lalu merentangkan kedua tangannya meminta Zain kembali menggendongnya. Setelah memakai handuk Zain menggendong istrinya dari depan lalu berjalan masuk ke ruang ganti. Sesekali Zain juga mengecup pipi ayah. Duduk di sini dulu ya, Dedi ganti baju, ucap Zain mendudukkan ayah di atas meja rias lalu mengambil bajunya di lemari. Dedi ayah mau ganti baju juga, ucap ayah yang merasa kurang nyaman. Ya sudah sini, ucap Zain yang masih berdiri di depan pintu lemari memilihkan baju untuk ayah. Gantiin, ucap ayah tak mau menghampiri Zain bahkan turun dari meja saja enggan. Oh, manja ya sekarang, ucap Zain dengan hangat menjemput ayah dan menggendongnya lagi agar bisa berdiri di depannya. Iya manja, kan lagi mengandung anak Dedi, jawab ayah yang membuat senyum Zain semakin lebar. Udah kelihatan ya, Zain menyentuh perut ayah yang tidak tertutup apapun yang kini sudah nampak membesar. Walaupun baru 3 bulan mungkin karena ayah mengandung bayi kembar jadi cepat membesar. Kelihatan dong, kan ayah selalu makan banyak biar mereka cepat besar, ucap ayah. Iya, ayah harus semangat dan sehat terus ya biar bayi kita juga sehat, ucap Zain mengecup perut ayah dalam waktu cukup lama. Dedi udah, geli, kekeh ayah yang merasa dingin saat perutnya terkena hembusan angin. Bocil, tawa spontan Zain. Istrinya itu selalu terkekeh di tengah keromantisan. Ibu bukan bocil, ucap ayah mengelus. Elus perutnya menunjukkan kalau dia hamil pada Zain. Iya cantik, udah gak bocil lagi sekarang, ucap Zain mengecup kening ayah. Semenjak ayah hamil setiap hari Zain terus belajar menguatkan mentalnya sendiri agar tidak rapuh nanti saat melihat ayah melahirkan anaknya. Yang sudah pasti akan menangis kesakitan menanggung rasa sakit itu sendirian. 6 bulan kemudian. Dedi mau mandi, ucap ayah berjalan pelan menghampiri Zain di ruang kerjanya.
Karena merasa begitu gerah siang ini sampai keringatnya bercucuran. Mandi? Baru 3 jam yang lalu kamu mandi sayang, ucap Zain mengalihkan tatapannya dari laptop pada ayah yang berdiri di sebelahnya. Gerah Dedi, lihatlah keringat ayah sampai bercucuran. Rengek ayah membersihkan keringat di lehernya dengan tangan. Zain menatap ayah yang berkeringat tak seperti biasanya. Bahkan dinginnya AC tak mampu mendinginkan suhu tubuh ayah hingga keringat bercucuran di keningnya. Sini duduk Dedi, kipaskan ya, ucap Zain meraih ayah agar duduk di pangkuannya. Ayah mau mandi Dedi, ucap ayah yang kini sudah duduk di atas pangkuan Zain. Iya nanti mandi ya, ucap Zain dengan lembut mengipas ayah menggunakan berkas di atas mejanya. Karena tahu kalau menurunkan suhu AC terlalu rendah itu juga dapat membahayakan ibu hamil. Zain mengikat rambut ayah agar tak merasa kepanasan lagi, bahkan membantu meniup langsung ke wajah ayah. "Ah, mereka nendang Dedi," tawa ayah yang merasakan pergerakan anaknya. "Mana coba Dedi dengar," ucap Zain langsung menempelkan telinganya ke perut ayah. "Nak kalian kok gerakannya brutal kali," tawa Zain mengusap perut ayah yang sudah membulat sempurna itu. Zain selalu merasakan kebahagiaan luar biasa saat merasakan pergerakan anaknya. "Ahes," ayah memekik kesakitan saat tiba rasanya begitu sampai serasa mematahkan tulangnya. "Sayang," Zain langsung mengangkat ayah. Segera membawa ke rumah sakit milik keluarganya di mana peralatan dan semua keperluan untuk ayah melahirkan sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Sedetail itu persiapan Zain dan keluarga untuk menanti kehadiran baby kembar yang akan menjadi pewaris mereka. Dedi sakit, ayah nggak kuat, tangis histeris ayah yang berbaring di hospital bed yang tengah didorong perawat serta Zain dan keluarga. Ayah benar merasakan sakit luar biasa sampai tubuhnya serasa tidak sanggup menahan sakit yang serasa 7 tulang patah pada saat bersamaan. "Dedi, sakit, Hicks." Ayah nggak kuat, tangis ayah berurai air mata terus bergerak ke sana kemari untuk menyalurkan rasa sakitnya. "Sayang, kamu harus kuat," ucap Zain dengan susah payah menahan air matanya. Melihat ayah menangis kesakitan seperti ini dan Zain tidak bisa apa itu membuat Zain semakin kacau. Dunia Zain sudah tidak baik saja, bahkan perasaannya menjadi tidak tenang. Saat melihat ayah yang kini mulai lemas dan wajahnya memucat karena menahan rasa sakit. "Dedi, teriak ayah sangat kesakitan meremas tangan Zain yang dipegangnya dalam ruangan bersalin. "Sayang," bahkan tak ada lagi kata yang bisa Zain ucapkan saat ini. Melihat ayah yang sedang berjuang bertaruh nyawa demi melahirkan anaknya.
bersambung.